Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada Pentakosta yang kedua yaitu dari Epistel. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, judul atau tema pada firman kehidupan hari ini yaitu peraturan tentang hak-hak manusia. Dituntut dan diingatkan bahwa setiap manusia hidup di dalam keadilan. Tuhan menghendaki integritas di tengah ketidakadilan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga menekankan bahwa manusia haruslah hidup di dalam kejujuran, keberanian, keteguhan moral dalam hidup sosial. Kita hidup di dunia yang terkadang memaparkan dan memperlihatkan ketidakadilan. Berita palsu menyebar dengan cepat. Kesaksian dipengaruhi oleh tekanan dan keadilan yang sering dikaburkan karena kepentingan pribadi. Namun Tuhan menuntut umatnya untuk tidak ikut arus ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tuhan tidak hanya menuntut kita menjauhi kebohongan, tapi juga untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang merusak. Kesaksian yang adil menjadi dasar masyarakat yang benar di mata Allah. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang tidak goyah, berdiri teguh pada kebenaran, baik itu ketika kebenaran menguntungkan atau tidak menguntungkan, baik kita disukai atau dibenci karena perbuatan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, refleksi bagi kita, perenungan. Apakah kita berani berdiri di dalam keadilan Allah meskipun kita memiliki tantangan dan kesepian atau kesendirian yang membawa kita terpisah daripada sosial masyarakat? Apakah kita berani hidup sendiri atau apakah kita berani menjauhi dosa, ketidakadilan dan mau hidup benar di dalam Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ayat ini juga mengingatkan kepada kita adanya hikmat, bijaksana, tuntunan Roh Kudus agar kita boleh melihat keadilan dengan selebar-lebarnya. Keadilan bukan sekedar simpati, tapi keadilan merupakan nilai dan prinsip yang kita diingatkan agar tidak hanya memihak kepada orang miskin atas dasar simpati saja. Itu mungkin terdengar bahwa banyak orang simpati karena kita terbiasa berpikir bahwa berpihak kepada orang lemah merupakan tindakan yang superhero. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keadilan, pembelaan kepada orang bukan hanya berdasarkan emosi atau simpati belaka, melainkan didorong dari kejujuran dan kebenaran di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, hal ini juga yang memotivasi kita, yang mencoba menelisik hati kita. Apakah kita memiliki nilai yang benar di dalam memperlihatkan keadilan atau hanya ingin terlihat baik dan memperlihatkan rasa kasihan semata? Tetapi kiranya keadilan dari Tuhan meneguhkan kita bahwa menolong atau bersimpati dengan orang lain didorong juga dengan mengajarkan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, kita juga diingat untuk melakukan kasih secara aktif. Kasih itu aktif bahkan kepada musuh. Ayat 4 dan 5.
memperlihatkan cakupan yang lebih luas bahwa tindakan kasih bahkan diberikan kepada musuh sekalipun. Dalam hidup modern saat ini mudah bagi kita untuk memelihara dendam, mengabaikan orang lain, bersikap cuek dan bodoh amat, dan mungkin hidup dengan pikiran kita sendiri. Tapi perintah Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, yaitu bantulah musuhmu ketika ia kesusahan. Dan pada ayat yang terakhir, kita diingatkan dengan pertanyaan, menemukan keledai musuhmu yang sesat, kembalikan. Melihat keledainya tumbang karena beban, bantu dia. Dan bukan hanya soal hewan, tapi juga tentang hati. Mampukah kita tetap berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, berbuat baik kepada orang-orang terdekat yang membenci kita. Ini bukan sekedar etika sosial, tetapi ini adalah dorongan dan cerminan kasih Allah yang memberikan hujan kepada semua orang yang benar dan orang yang fasik. Yesus sendiri memperlihatkannya di dalam pengajaran tentang kasih kepada musuh. Bukan siapa yang layak menerima kasih, tapi apakah aku bersedia menjadi saluran kasih Tuhan di dalam kehidupanku? Sehingga pada akhirnya Keluaran 23 ayat 1-5 mengajak kita untuk percaya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Menjaga lidah dari kebohongan dan fitnah. Memelihara hati dari keberpihakan yang membutakan. Menunjukkan kasih kepada orang yang tidak layak di mata manusia. Hidup adil, jujur, penuh belas kasih sebagai wakil Tuhan di dunia yang rusak. Hidup seperti ini memang tidaklah mudah, tapi kiranya kita mengingat Roh Kudus menguatkan kita dan menuntun kita. Disitulah kita membuktikan iman kita bukan hanya melalui kata-kata, melainkan tindakan yang berbuah nyata. Dunia tidak kekurangan orang yang bicara soal kebaikan, tapi dunia sangat kekurangan orang yang benar-benar mau hidup di dalam kebaikan dan kehendak Tuhan. Kiranya kita mau untuk selalu setia di dalam kehendaknya dan berbuah di dalam sikap sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuntun kami Tuhan untuk selalu setia melakukannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memelihara kamu sekalian. Amin.